Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Rai di Jebo TV. Sekarang TV-nya udah nggak ada, jadi pakai Jebo aja. Nah, kali ini gue menjawab pertanyaan bagaimana nih teman-teman yang masih bingung, Bang, cara ngebedain barang ori atau enggak di thriftingan. Oke? Jadi sebelum itu kalian subscribe channel ini agar berkembang. Dan sebagai kameramen gue, YouTuber juga baru mulai, kalian jangan lupa subscribe. Ya nanti gue kasih di bawahnya nih channel dia. Oke, kita mulai. Bo, gue mau nanya nih, Bo. Tadi kan lu ngomongin kameramen nih. Oke. Nah, gue pengen nanya nih, Bo. Jadi gue Iya. tuh sebenarnya pengen nyoba thrifting juga. Cuman gue masih banyak pertanyaan di kepala gue gimana caranya mulai thrifting. Oke. Nih ya, pertanyaan pertama sih, ini mungkin ada beberapa pertanyaan nih, Bo. Tapi lu jawab satu-satu. Oke. Siapa YouTuber thrifting Indonesia atau kancah internasional yang jadi panutan lu? Itu sih kenapa gue nanya ini, biar gue pengen tahu gitu panutan lu siapa di Indonesia dan di internasional juga. Nah, kalau buat sekarang ya YouTuber thrifting tuh ya temen gue sendiri, YouTuber juga, yaitu Andi Pram salah satunya. Terus seller besar di Indonesia yang udah punya nama, yaitu Bang Zainal dari X-Style tuh gua ada kan stikernya. Terus kalau yang luar negeri, yang pasti semua orang udah tahu lah kalau misalkan ngegelutin di dunia thrifting tuh ya siapa lagi kalau bukan Shane Waterspoon ya. Nah itu udah terkenal banget dengan barang-barangnya yang wah super mantep lah, barang-barang vintage-nya. Nah, udah segitu aja. Nih, Bo, yang kedua nih, Bo. Apa sih yang bedain baju thrift ori atau yang enggak, like kalau lagi thrifting? Soalnya kan gue baru mau thrifting nih, turun ke jalan. Kira-kira gimana, Bu? Bedain baju ori dan enggak? Oke, menjawab pertanyaan semua viewer gue ya, sama semua penonton gue itu udah banyak banget DM yang masuk. Pertanyaannya kayak begini. Jadi yang membedakan baju ori apa enggak itu satu sih dari pengalaman. Pertama dari pengalaman dulu ya tuh teman-teman ya. Berarti experience-nya ya? Iya, dari pengalaman ya, kalian harus sering-sering megang atau belanja ke pasar thrift tuh ya. Terus yang kedua dari detail dan tag-tagannya. Nah kalau kalian misalkan beli baju brand tertentu tuh kan tagnya seperti itu, terus detailnya seperti itu. Beda dengan brand yang kedua, misalkannya itu ya detailnya sama tagnya itu penempatannya beda. Dan lagi kalau misalkan baju yang udah tua-tua atau yang kalau kata anak-anak thrift tuh vintage ya, itu tagnya tuh unik. Dia taruhnya itu semuanya kebanyakan di leher. Oke, kayak gitu aja sih. Nah, jadi tuh pertama tuh tag, sama kalau misalnya baju vintage itu biasanya ada di leher ya? Yoi. Nah, ini yang ketiga nih, gue dengar sih walaupun kita udah hafal tag gitu ya, surat-suratnya gitu ya, cuman ada beberapa baju yang harusnya ada tag, tapi tagnya beda, yang dimana kalau mungkin di thrifting bilangnya kanibal Oke. gitu. Nah, kira-kira gimana tuh bedainnya? Lu bisa tahu, oh ini baju kanibalan nih gitu. Oke, ini pertanyaannya menarik juga nih, bro ya. Ini menjawab pertanyaan teman-teman juga yang sering ngasih gambar nggak jelas ke Instagram gua, nanya-nanya ini barang ori apa enggak. Jadi kalau di thrifting itu ya, namanya thrifting kan kalau sekarang tuh gimana cara orang meyakinkan orang ya biar itu barang itu seperti lengkap, surat-suratnya itu banyak kanibalannya atau apa. Jadi untuk membedakan itu kanibalan, tagnya atau detailnya kanibalan atau enggak, itu dilihat dari jahitannya tuh teman-teman. Kalau misalkan kalian belanja di pasar atau apa menemukan baju kayak begitu, terus ada kayak meragukan gitu ya, gampang sih. Kalian misalkan ragu, kalian tarik aja tuh sedikit tagnya. Kalau misalkan jahitannya agak renggang, ya itu berarti bekas dijahit lagi. Nah kalau misalkan baju yang udah ori dari sana ya tuh teman-teman, itu semua detail atau tag-tagannya atau jahitannya itu semua rekat banget lah, padat pokoknya.
Jadi kayak kalau misalkan kayak kalian tarik itu nggak bakal renggang gitu. Jadi ya bagus lah, kelihatan bedanya. Udah kayak gitu. Berarti dari jahitan di tagnya itu ya? Iya, kalau dijahit ulang itu atau dijahit pakai mesin jahit juga, kalau misalkan kita bukan dari ori dari pabrikannya, jahitannya itu pasti bakal renggang kalau kita tarik gitu di tagnya. Nih Bo, kalau misalnya nih lu nemu tag wash atau tag lah ya, yang harusnya itu 2 atau 3 lembar, kayak contohnya kan di leher 1, di bawah kan ada juga, kadang-kadang ada 2 lembar, ada 1 lembar. Nah, tapi pas lu temuin, lu tahu nih harusnya ini lebih dari 2 atau 2 gitu, tapi cuma nemuin 1. Lu yakin gak sih itu barang ori? Nah, ini gue ada contohnya ya teman-teman ya. Pertanyaannya bagus banget nih. Jadi ini ada contoh bekas barang thriftingan gue, mereknya Lacoste. Jadi kalau Lacoste dia cuman di atas doang nih biasanya. Nah, ini brandnya Lacoste, terus size-nya. Kalau size Lacoste itu bukan pakai kayak size huruf ya, dia angka. Jadi kalau misalkan ini kan angka 4, nah ini ukuran L nih. Terus ya, kalau Lacoste tag wash-nya itu cuman di bawah, cuman kayak begini. Nah kayak begini. Nah beda dengan kalau misalkan kayak Nike, Adidas tuh tag wash-nya udah nyampe bejibun-jibun ya. Kalau anak thrifter atau pedagang-pedagang barang second atau thrift tuh pasti udah tahu lah tuh tag-tagannya kayak gimana. Nah kalau kalian bingung kok ini tag ini berbeda atau ini berbeda atau sama bawah, ya di setiap brand tuh nah penaruhan tagnya tuh pasti berbeda sih teman-teman. Terus kalau misalkan kalian nemuin tagnya itu nggak ada salah satunya, itu jangan panik. Itu salah satu ya mungkin dari pas di press di balnya itu mau dimasukin bal tuh biasanya suka dipotong, antara dipotong sama yang di luar negerinya atau di bea cukai di luar negerinya gitu. Oke gitu aja sih teman-teman. Nah misalnya tadi lu nyontohin baju tuh, lihat bajunya deh. Lihat ya Bu. Bajunya kan tadi ada ini Lacoste punyanya. Iya Lacoste. Nah itu kan tadi di bawah di bawahnya nih. Ya di tag wash-nya itu ada kancing tuh. Yoi. Misalnya nih kancingnya nggak ada atau warnanya itu kan hijau sama hijau kan. Iya. Kalau misalnya itu kancingnya putih atau nggak ada sama sekali, itu bisa dibilang defect nggak? Ya enggak lah, kalau kancing ini kan kalau misalkan ada kancing di tag wash-nya ini kan kayak sebagai cadangan aja. Kalau misalkan di kancing utamanya nih hilang, nah kan baju-baju kayak gini kan kalau banyak kancing itu pasti rentan hilang tuh teman-teman. Jadi ya kalau misalkan cuma hilang kancing doang ya nggak jadi masalah gitu. Oh ya Bu, tadi gua ngomongin defect nih Bu. Mungkin betul. Gua YouTuber, bukan YouTuber sih, thrifter pemula. Kira-kira tahu kira-kira defect itu apa sih Bu? Misalnya defect itu barang palsu atau apa sih? Defect itu kan bahasa Inggris sebenarnya tuh bro. Jadi yang kalau teman-teman juga yang nonton ini belum tahu apa itu defect, ya defect tuh kayak semacam kayak barangnya kurang lah, ada kotoran, terus misalkan ada bolong ya. Anak-anak thrifter sih kalau misalkan mengondisikan barang yang kurang tuh dengan bilang, wah ini barang ini ada defect, atau misalkan wah ini barang ini kurang, nggak mungkin kan ya, mungkin biar kelihatan keren aja, nggak mungkin kan kita bilang wah ini barang ini bolong nih, wah ini ada noda kopi. Nah yang kerennya sih bilangnya ya simpelnya, wah ini barangnya defect, misalkan ada bolong setitik atau nggak ada noda, wah ini barangnya defect. Sebenarnya pemahaman kata defect itu ya sebenarnya cuman keren aja sih, biar keren aja di kalangan anak-anak thrifter tuh bilangnya. Nah lu tadi ngomongin defect kopi, noda kopi. Noda kopi kan itu bentuknya liquid ya, cairan. Nah kira-kira tahu nggak sih Bu, ini ini bekas noda kopi, ini bekas darah. Soalnya kan ini baju second ya Bu. Gue juga takut lah kalau misalnya ini bekas darah. Gitu ya. Kita nggak tahu ya orang pertama gimana cara makainya gitu ya. Nah gimana ngebedainnya Bu? Kalau ngebedainnya, kalau misalkan noda kopi itu dia agak pudar ya. Nah kalau misalkan noda darah itu dia biasanya tuh ini teman-teman agak gelap, pekat, hitam, nggak terlalu hitam tapi agak pekat. Nah itu darah. Terus nah ini gue mau kasih tips juga, kalau misalkan teman-teman nemuin defect kayak noda-noda seperti darah atau kopi itu sebenarnya gampang sih penyuciannya. Ya kalian beli aja sabun Vanish gitu. Jadi ya terus jangan lupa direndam di air panas selama
15 menit atau 20 menit. Bu, ini nggak disponsorin ya Bu sama Vanis? Ya nggak apa-apa sih ya, gue ngebantu Vanis gitu kan. Masuk nih Vanis, saya masuk. Gue rada bingung nih Bu, kadang-kadang gue ke pasar Senen gitu ya, kadang-kadang gue ke pasar yang thrifter yang main gitu ya, suka jajan di sana. Tapi pas gue datang kayaknya barangnya kurang oke gitu. Kurang oke gitu. Kira kapan sih kalau misalnya di pasar Senen itu barangnya oke gitu, barang baru nih, fresh gitu ya. Barangnya fresh baru nih, baru turun dari gudang, baru turun dari mana, gue nggak ngerti ya. Cuman, ini barang fresh. Kira-kira kapan sih Bu? Apa ada harinya, bulannya, atau gimana? Sebenarnya kalau pengupdatean barang di pasar-pasar thrift itu yang di Jakarta ya, ini kita bicara di Jakarta aja ya teman-teman. Itu tergantung pedagangnya sih, tapi biasanya dari informasi yang sering gue dapet sih setiap minggunya ya teman-teman. Ya kalau nggak weekend, di hari weekdays tuh tengah-tengah, biasanya hari Kamis atau nggak Jumat gitu kan. Ya mau deket-deket weekend ya mungkin pedagang di sana mikirnya kalau weekend tuh bakal rame. Terus kalau misalkan banyak barang-barang kalau kita lagi thrifting itu kurang ya, karena sekarang gini aja teman-teman, sekarang udah 90% yang penjual itu banyak yang jualan barang kayak beginian teman-teman daripada beli. Jadi penjual-penjual itu kenapa misalkan kalau kita belanja di pasar Senen suka kurang dapat ininya barang yang bagus ya, karena mereka ada sistem sortir. Jadi mereka beli kayak sistem paket usaha tuh langsung sekitar 3 juta, 5 juta sampai 10 juta. Bahkan ya bisa setengah barang dari toko itu diborong. Gue pernah sih ngelihat kayak gitu. Oh, berarti ada pemborong gitu ya? Ada. Kalau jatuhnya penjual lagi bukan Bu? Apa pemakai, apa kolektor atau gimana? Biasanya antara bisa buat dijual lagi, ada yang dikoleksi nanti misalkan mereka tahu nih ini barang ini bakal up nih tahun depan ininya, jadi mereka kayak nimbun gitu. Oh, kalau misalnya tahu ini barang bakal ngetren di tahun depan, dia bakal nimbun dulu. Kolektor tuh. Bukan kalau kolektor sebenarnya nggak dijual barangnya. Oh, nggak dijual. Biasanya penimbun itu ya yang sama-sama ini sih. Oh, investasi ya, pedagang juga sih. Coba kasih alasan lu kenapa anak muda sekarang cocok untuk hunting baju thrift. Kenapa nggak cocok kan biasanya kan ya lu tau lah belanja online. Kenapa cocok nge-thrift ya? Kalau sekarang thrifting tuh dibagi dua kubu sih. Ada thrifting online sama thrifting offline ya. Tapi kebanyakan anak muda sekarang menggunakan thrifting online ya. Mungkin karena sekarang lagi masa pandemi kayak begini ya, orang-orang kebanyakan di rumah rebahan. Ya mereka pasti searching kayak di e-commerce tertentu ya buat nyari-nyari barang gitu. Dan kenapa wajib atau diharuskan, apa sih tadi pertanyaan lu? Diharuskan ya? Iya, Cocok. Ya karena cocok di kantong. Kalau anak-anak muda zaman sekarang kan maunya murah dan super bagus ya. Kalau dibilang sih lagi ngetren zaman apa sih, hypebeast ya. Ya kalau kalian sih pengen nyari baju misalkan murah tapi berkualitas ya thrifting. Misalkan kalian kalau ke mall tiap bulan belanja sekitar 300 atau 500 ribu, atau nggak belanja di toko tertentu ya dengan kualitas orisinal kan 300 ribu sampai 500 ribu tuh cuman bisa beli 1-2 barang. Nah kalau kalian nge-thrifting, kalian tuh bisa membeli bisa nyampe sekitar 1 kantong kresek, bisa 1 karung dengan mengeluarkan budget ya sekitar 300 sampai 500 ribu ketimbang kalian beli di mall ya. Sebenarnya ya minusnya cuman apa sih, di garis bawahin bekas aja sih. Kalau kualitas sih sama kayak di mall ya, kayak Nike, Adidas gitu kan sama juga jual di mall, cuman membedakannya bekas aja. Sebenarnya kebanggaan anak-anak thrifter atau penggiat barang-barang second atau thrift ini ya kebanggaannya dari seni mencarinya bro. Kalau misalkan kita punya duit 100 ribu ya, dengan duit 100 ribu kalau misalkan kita menemukan barang yang tadinya misalkan kita bulan kemarin udah nyari-nyari nih barangnya, terus harga barunya sekian misalkan 1 juta, terus di tempat thrift harganya tuh anjlok misalkan cuma 100 ribu, 150 ribu. Nah itu jadi suatu kebanggaan aja.
Dan lagi kalau perempuan tuh nge-thrift tuh sebenarnya mereka bukan nyari brand sih sebenarnya, karena kalau perempuan tuh kan selalu menggunakan pedoman nih kalau misalkan belanja baju tuh dengan kata pas di hati, enak, lucu. Nah kalau di barang-barang thrift kan banyak tuh kayak gitu. Jadi ya mungkin perempuan-perempuan itu bangga lah kalau misalkan mereka dapat barang yang di luar ekspektasi dia. Wah ini gue beli di toko ini, misalkan di toko yang mereka sering beli ya barang-barang baru nih nggak dapet gitu. Terus mereka dapatnya tuh di tempat thrifting. Nah itu jadi kayak suatu kebanggaan ini aja tersendiri sih. Sama kayak gue nih, misalkan gue lagi thrifting di luar nih teman-teman ya. Misalkan gue bawa duit 50.000, tiba-tiba gue dapet barang yang orang nggak punya dan barang itu udah punah. Nah itu tuh suatu kebanggaan ya, kayak gue menemukan nih kayak cawan suci gitu ya. Karena wah ini misalkan kayak baju-baju yang udah punah itu kan ibaratnya yang megang barang itu ya cuman beberapa orang ya, misalkan di Indonesia gitu. Nah kayak begitu aja sih sebenarnya. Terus barang-barang thrift tuh kebanyakan nggak ada yang sama teman-teman. Jadi gue sering ngeliat tuh kalau misalkan anak-anak thrifter atau di event-event thrifter tuh bajunya tuh nggak ada yang sejenis gitu. Jadi kayak nggak pakai barang-barang thrifter tuh nggak ada yang nyamain gitu. Nah itu suatu kebanggaan juga sih. Jadi nggak ada yang ngikutin lah fashion. Oke nih teman-teman, sekian pertanyaan kalian ya. Ini gue bikin konten ini sama temen gue yang menjawab pertanyaan kalian yang sering lalu lalang di DM gue atau di komen-komen YouTube gue ya. Jadi ya bagaimanapun kalau kalian masih ragu sama itu barang thrift itu ori apa enggak ya, kalian harus banyak-banyak nge-thrift sih sebenarnya, banyak-banyakin pengalaman. Jangan, ya lebih baik sih jangan terlalu banyak nge-thrifting online sih. Kalian harus turun ke pasar, ke toko-toko atau ke lapak-lapak itu, jadi kalian megang barangnya langsung. Kalau misalkan kalian thrifting kayak misalkan di Shopee atau di Bukalapak atau apa, itu kan kalian cuma ngeliat foto, kalian nggak tahu bagaimana tuh detailnya, bagaimana tuh tagnya, bagaimana tuh defectnya, bagaimana tuh kekurangan tuh barangnya. Itu beda sama barang baru. Kalau kalian beli di toko online, jangan fotonya seperti itu ya, datangnya seperti itu juga gitu teman-teman. Oke, sekian konten kali ini. Kalau mau keren nggak perlu mahal, jangan lupa bahagia, subscribe channel ini, subscribe juga channel temen gue nih di belakang kamera ya, nanti gue taruh nih link deskripsinya. Oke, terima kasih teman-teman, tetap sehat terus. You can be right here. I do the same thing. I told you that I'm never wrong. I told you a chance, even when I know I never could. I know that I can't find nobody else as good as you.